Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua. Sekiranya saat di dalam melaksanakan suatu taklim, mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana biasanya datang pertanyaan, yang datang pertanyaan kepada saya supaya dapat kiranya saya untuk menjawab. Pertanyaan terlalu banyak. Salah satu yang saya jawab ini, Ustaz, kenapa di kalangan kita banyak yang mengingkari tentang Imam 12? Katanya, kenapa banyak di kalangan kita yang mengingkari tentang Imam 12? Saya jelaskan. Apa penyebab pertama? Karena tidak tahu saja dalilnya. Ya. Yang kedua, bisa karena tidak kenal itu siapa itu Imam 12. Itu aja. Yang ketiga, karena apa? Yang ketiga karena kita mengira bahwa Imam 12 itu ciptaan Syiah. Ya. Yang keempat, mungkin kita kena kita tidak berlaku adil. Itu aja. Ya, baik kita jawab. Sebenarnya yang masalah apa? Yang pertama, masalah Imam 12 ini sebenarnya bukanlah ciptaan Syiah. Ya, itu bukan Syiah yang punya cipta. Itu sebenarnya perintah Allah. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 12. Coba simak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'asna minhum musnai asara naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa akhraltumullahu qardan hasana la ukaffiranna ankum sayiatikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'an sabil. Itu dalam surat Al-Maidah ayat 12 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Telah kami angkat di antara mereka 12 imam atau 12 pimpinan. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kamu. Sesungguhnya jika kamu mendirikan solat, menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menghapuskan segala dosamu, dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi masalah Imam 12 itu sejak dari nabi-nabi dahulu. Nabi Nuh juga demikian, ada setelah wafat Nabi Nuh ada lagi diganti lagi para imamnya satu demi satu, wafat satu ganti satu lagi sampai ke 12. Begitu juga kepada Bani Israel, sama zaman Nabi Musa. Ya, pemuka-pemuka Bani Israel ada 12 orang, para pembantu Musa dan wali dari 12 suku mereka berasal dari kalangan mereka sendiri. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan sebuah hadis, para penggantiku atau pengurus
penerusku sesudahku wafat akan diteruskan 12 imam setelahku. Maksudnya apa? Setelah Rasul wafat diganti imam yang pertama itu. Setelah wafat imam pertama diganti imam kedua. Wafat imam kedua ganti imam ketiga, seterusnya hingga sampai ke-12. Jadi begitu juga seterusnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa itu imam yang 12 itu? Semuanya kata Rasul dari ahlul baitku. Semuanya dari ahlul baitku, ya. Dari kalangan kaum Quraisy. Jadi imam itu orang-orang yang disucikan oleh Allah yang melanjutkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus tahu imam 12 ini yang dikata bukan ciptaan orang Syiah, di dalam Al-Quran telah ada dinyatakan oleh Allah. Begitu juga seterusnya. Kenapa sampai terjadi demikian? Karena kadang-kadang kita itu tidak jujur. Saya jawab tadi ya. Kenapa tidak jujur? Allah menyuruh kamu jujur. Nah, dalam surat Maidah ayat 5 jelas juga Allah katakan. Surat Maidah ayat 8. Wahai orang-orang beriman, jadikanlah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Jangan kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu tidak berlaku adil. Ini contohnya. Ada orang menyampaikan berita yang benar, tapi dia bukan golongan kita. Katakanlah dia bukan sejemaah dengan kita. Katakanlah dia bukan semazhab dengan kita. Kerana dia bukan semazhab dengan kita, kita benci dengan dia. Itu dalam oleh Allah. Seharusnya tidak. Siapapun saja kata Rasulullah, walaupun datangnya dari orang fasik, tapi yang disampaikannya berdasarkan kata Allah, kamu harus percaya. Tidak datang orang fasik, tapi yang disampaikan perkataan Allah. Walaupun yang datang itu orang yang benar menurut kita, tapi bertentangan dengan Allah, walaupun jemaah kita sendiri, ditegur dia, salah dia. Nah, jadi jangan pula umpamanya jemaah kita yang salah kita diamkan saja. Itu tak apa-apa jemaah kita. Tapi kalau jemaah orang yang salah kita tegur, bahkan kita maki-maki atau kita marah-marah, itu tak jujur namanya. Ya, kita walaupun siapapun yang menyampaikannya. Makanya kita dianjurkan janganlah kita itu memperhatikan siapa yang menyampaikannya, tapi perhatikanlah apa yang disampaikannya. Walau disampaikannya benar, walaupun datang dari orang fasik kata Rasulullah, terima. Kalau itu datang dari Allah. Tapi walaupun anggapan kita datang dari orang kita, dari saudara kita, dari keluarga kita, salah. Yang salah tetap salah. Katakanlah yang hak itu tetap hak, walaupun pahit. Jadi walaupun dari keluarga kita, walaupun dari kalangan jemaah kita, walaupun dari kalangan dari mazhab kita, kalau salah tetap salah. Tak boleh dia salah kita anggap betul. Ya tak apa-apalah, dia bukan satu jemaah dengan kita, walaupun salah ke jemaah kita, didiamkan saja, tak boleh. Tapi kalau orang lain salah, cepat kita negur. Kadang-kadang ada kalau orang lain yang benar, kena itu bukan jemaah kita, kita tak mau mengikutnya. Datang kata Rasul, walaupun musuh kita, kalau dia benar ya tetap benar, walaupun yang salah tetap salah. Jadi itulah namanya adil, berlaku adil. Jadi untuk keputusannya, untuk menjawab pertanyaan, saya jawabkan, yang nama Imam 12 itu memang sudah ada di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat 12. Jadi ayat 12 itu tentang imam 12 dari Bani Israel, diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Musa juga demikian. Wafat Nabi Musa diteruskan oleh imam ke-12-nya. Wafat Musa, imam pertamanya. Wafat imam pertama, imam kedua. Wafat imam kedua, imam ketiga, terus sampai 12 berakhir. Begitu juga dengan Nabi Muhammad telah wafat Nabi Muhammad diganti oleh imam pertama, setelah itu ganti imam kedua, wafat imam kedua ganti imam ketiga, yang 4, ke-5 sampai ke-11 dan lanjut ke-12 sampai sekarang ini namanya Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi termasuk imam yang ke-12 yang ditunggu-tunggu kehadirannya, yang munculnya. Jadi Imam Mahdi itu imamnya gaib, tidak bisa kita lihat. Sudah diapakan oleh Allah, diraibkan oleh Allah, dia ada, tapi diraibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kapan munculnya? Insya-Allah akan munculnya nanti. Ya, sudah hampir-hampir dunia ini tinggal sedikit nanti dia akan muncul bersama dengan
Nabi Isa. Jadi Nabi Isa juga, kedudukan Nabi Isa masih di bawah oleh Imam Mahdi, masih derajat lebih tinggi Imam Mahdi. Kenapa? Karena Imam Mahdi ini membawa risalah Nabi Muhammad SAW. Maka solatlah Nabi Isa. Nabi Isa berada di belakang sebagai makmum, sedangkan imam adalah Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi itu meneruskan risalah Rasulullah SAW. Jadi kita demikianlah. Saya akan menjawab. Jadi penyebabnya saya sebut Imam ke-12 ini merupakan suatu perintah Allah di dalam Al-Quran, bukan perbuatan Syiah. Orang kan mengatakan Imam 12 itu kan ciptaan Syiah. Salah benar itu ya. Jadi kalau Imam 12 walaupun Syiah mengatakan itu Imam 12, kalau ada dalam Quran ya kita terima. Walaupun jemaah kita mengatakan Imam 12 itu tidak wajib diikuti, jemaah kita atau mazhab kita wajib juga kita tidak mau mendengar. Kenapa? Bertentang dengan Al-Quran. Jadi jangan pula nanti kita berbahaya. Ya, nanti ditanya Allah, kenapa kamu tak mempercayai? Kami mengikut jemaah kami ya Allah. Kan sudah aku sampaikan dalam Al-Quran. Kami mengikut orang banyak ya Allah. Wa in tuti aksara man fi ardi yudilluka an sabilillah ayyattabi'una ila zona wa minhum ila ya'rusun. Kalau kamu ikuti kebanyakan orang di muka bumi, maka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Karena mereka itu hanya mengira-ngira atau menduga-duga. Apabila kita mengira-ngira atau menduga-duga, pasti tidak akan ketemu dengan kebenaran. Oleh sebab itu, mempercayai Imam 12 itu merupakan satu kewajiban yang diperintah oleh Allah. Barang siapa yang terjadi kafir setelah itu, berarti orang itu berada di jalan yang sesat, atau mereka itu lari dari jalan yang lurus. Nanti untuk jelasnya buka saja di dalam surah Al-Maidah ayat 12. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.